abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ya Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'du. Hadirin jamaah kajian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keberkahan dalam kesempatan ini di tempat yang mulia insyaallah. Insyaallah kajian kita tematik hari ini, dan ya kita memulai lagi kajian setelah vakum hampir setahun setengah. Untuk kesempatan ini insyaallah kita akan bahas berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menegakkan agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikeen ma tad'uuhum ilayhi Allahu yajtabi ilayhi man yasha' wa yahdi ilayhi man yunib. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 113 ayat ke-13. Asy-Syura ayat ke-13. Silakan browsing atau silakan buka di Al-Quran digital boleh. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan syara'a lakum minad din. Allah menetapkan syariat kepada kalian minad din, berupa agama ini. Ma wassa bihi Nuha, yang agama ini adalah yang diwasiatkan kepada Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh? Karena Nabi Nuh adalah awwal rasul Allah. Walladzi awhayna ilaik, dan inilah yang diwahyukan kepadamu din. Wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan ini adalah sesuatu yang diwasiatkan kepada Ibrahim. Nuh, Ibrahim, Nabi Muhammad, wa Musa wa Isa. Berarti ini adalah
ulul azmi. Ini adalah ulul azmi. Apa syariatnya agama ini? Apa wasiatnya? Qala an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan tegakkan agama ini. Wala tatafarraqu fihi, dan janganlah kalian bercerai-berai. 2. Ayat yang lain sama, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan ini yang ingin saya sampaikan. Berpeganglah kamu kepada tali Allah, itu agama ini, dan janganlah kalian bercerai-berai. Kaburu 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaih. Allah yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Ini adalah ayat. Nah, yang akan kita bahas adalah 2 hal ini. An aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala yaqulu ta'ala li hadhihi al-ummah syara'a lakum fadzakara awwala rasul ba'da Adam wa Nuh. Allah menyebutkan awal rasul atau rasul pertama untuk setelah Adam adalah Nabi Nuh alaihi salam. Akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma dzakara min baini dzalika min ulil azmi wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Ibnu Maryam alaihi wasallam. Kemudian Allah menyebutkan setelah Nuh dan Nabi Muhammad, Allah menyebutkan sisa dari ulul azmi, yaitu Ibrahim, Musa, Isa. Beliau mengatakan wa hadhil ayah, dan ayat ini intawamat dzikral khamsah kama ishtamalat ayatul ahzab. Di dalam ayat ini mencakup hal yang 5 sebagaimana ada dalam surat Al-Ahzab. Wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam. Itu ada dalam surat Al-Ahzab. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir. Kemudian beliau mengatakan wad-din, sedangkan agama alladzi ja'at bihi rusul, yang dibawa oleh para rasul, kulluhum huwa ibadatullah wahdahu la syarikalah, yaitu tauhid, ibadah kepada Allah saja. Jadi dengan ini teman-teman semua, kita harus memahami betul tentang perintah Allah, yaitu tentang tauhid ini. Allah mengatakan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu Muhammad dari seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya untuk menegakkan la ilaha illallah atau la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada sembahan yang hak kecuali aku, maka sembahlah aku. Semua para nabi. Dan heran lamun bercerita tentang Islam mung digenggereukeun tentang masalah kamusyrikan. Bercerita tentang Islam tapi mung digenggereukeun tentang urusan kamusyrikan. Itu heran. Bahkan kalau kita umpamanya
bercerita tentang agama ini, tapi urusan kemusyrikan itu diakhirkan. Itu sesuatu yang ajib. Nah, salah satunya yang disebutkan Imam Ibnu Katsir rahimahullah seperti itu. Maka di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, nahnu ma'syarul anbiya auladu ala dinuna wahid. Kita para nabi itu ya berbeda ibu, satu turunan, tapi agamanya satu. Oleh karena itu di sini ada yang perlu ditekankan. Barang siapa yang mengatakan semua agama itu sama, itu batil. Dan banyak kaum muslimin, bahkan mungkin tokoh-tokoh mengatakan bahwa tidak mengapa kita ikut tentang ajaran mereka dalam memberikan selamat dan seterusnya. Itu adalah sesuatu yang ajib. Oleh karena itu orang yang mengajarkan tentang agama ini dikatakan radikal. Ini prolog apa yang akan kita bahas hari ini. Dalam dua ayat tadi Allah menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. An aqimud din wa la tatafarraqu fi. Itu maknanya sama. Jadi yang perlu untuk dicermati oleh kita, Allah memerintahkan dua hal, tapi di situ berurutan. Yaitu apa? Menegakkan agama dan tidak boleh bercerai-berai. Karena bisa jadi agamanya tegak tapi dalam keadaan bercerai-berai. Atau bisa jadi orang berkumpul tapi agamanya tidak tegak. Kalau umpamanya agamanya tidak tegak kemudian bercerai-berai, itu pantas. Dan perintah Allah itu dua-duanya. Nah, ketika bercerita dua hal ini, itu jangan menggunakan asumsi kita. Jangan menggunakan pola pikir kita. Oh, kudu ngahiji barang mata kudu jeung urang katanya. Kan orang berpikir seperti itu. Ya. Dua hal ini, teman semua ya, dua hal ini harus jelas pijakannya. Lamun teu jelas pijakan yang nyebutkeun matake kudu jeung urang, ulah nuturkeun batur. Kan lamun pakai asumsi gitu mah gitu. Nah, muncul kalimat seperti itu? Muncul. Sok sanajan dengan lapan yang berbeda. Maka jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya membahas ini? Iya, kita akan berbicara Islam itu bukan dilihat dari sisi tokoh. Kita berbicara Islam ini tidak melihat dari sisi kelompok. Kita berbicara Islam itu tidak berbicara tentang satu organisasi. Kita berbicara Islam itu tidak bercerita tentang orang yang berpengaruh, tidak. Tapi kita harus memahami hakikat yang sebenarnya. Suatu ketika Nabi SAW diceritakan dari Ibnu Abbas dalam cerita yang panjang. Rasulullah SAW menyebutkan, "Uridat 'alayya al-umam." Kemudian ditampakkan kepadaku umat-umat yang banyak. Itu umat-umat Nabi. Otomatis di situ ada Nabi dan umat. Ketika disebutkan umat, di situ ada nabinya. Karena Nabi sebelum Rasulullah SAW diutus untuk kaumnya secara khusus. Berbeda dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu kalau bercerita tentang Yahudi, bercerita tentang Nasrani, hukum asalnya mereka adalah bukan ajaran untuk kita, tapi untuk Bani Israel. Seperti itu. Maka Rasul mengatakan uridat 'alayya al-umam. Ditampakkan kepadaku umat-umat, yaitu bersama Nabi. Fa ra'aitu an-nabiyya wa ma'ahu rahtu. Dan
ternyata ada seorang nabi pengikutnya kurang dari 10 orang. Ini. Kemudian wa ra'aitu nabi wa ma'ahu rajul wa rajulan. Dan ditampakkan kepadaku seorang nabi, pengikutnya hanya 1-2 orang. Wa ra'aitu nabi wa laysa ma'ahu ahad. Dan aku ditampakkan seorang nabi ternyata tidak ada pengikutnya. Digantung rek nutur ke mana? Rek nutur ke jelema loba atau rek nutur ke nabi? Jadi bercerita agama itu tidak bercerita tentang masalah berapa jumlahnya, tapi berbicara benarnya. Dan benar itu bukan asumsi, karena kalau disebutkan prasangka, benar itu semua orang berhak. Dan antum juga tidak bakalan tidak boleh menggugat orang mengatakan saya ini paling benar, nggak boleh menggugat, karena itu hak pribadi. Maka Rasul mengatakan, wan nabi wa laysa ma'ah ahad. Ada nabi tidak ada pengikutnya. Kabayang teh. Sabaratus tahun nabi zaman baheula dakwah, eueuh nuturkeun. Bayang teh. Ari urang mah karek kedudukan nabi lain, ulama lain. Pas eueuh nuturkeun teh. Gitu kan ya, curang cileun. Bahkan urang mah rek ngalaksanakeun amal anu secara mandiri sendiri berpengaruh jeung batur ge culang cileun. Kumaha jeung nabi anu eueuh pengikutna. Bisa dibayangkan bagaimana kesabaran, ketabahan, keutuhan dalam berdakwah. Dan para duat kaum muslimin itu tidak akan pernah berpikir siapa yang bersama saya, tidak akan pernah. Dan duat kaum muslimin, para ulama dari zaman ke zaman tidak pernah berbicara saya bangga bersama fulan, enggak pernah. Hatta kalau kita lihat siapa para a'imah al-madzhabul arba'ah. Bahkan Imam Abu Hanifah rela dicambuk agar tidak bersama dengan pemerintah. Sufyan Tsauri dikejar-kejar sebagai buronan sabab mung dijadikan hakim. Di buronan teh lain diteroriskeun lain. Tapi dia tidak mau dijadikan sebagai hakim liwara'ihi karena sifat waraknya. Dan dia tidak peduli di situ dia banyak pengikut, sampai dia itu melarikan diri dan dia menyembunyikan identitasnya semuanya. Itu bagaimana keikhlasan mereka dalam berdakwah. Seperti itu. Itu urusan kebenaran itu tidak bercerita tentang bersama siapa saya. Oleh karena itu para ulama dari dulu sampai hari ini tidak ada istilah ada bawal, ada bodyguard, gitu kan, ya ada backing, nggak ada ceritanya. Dan para ulama tidak pernah berbangga ketika bertemu dengan bahkan bergandengan dengan raja, tidak pernah. Dan kalau umpamanya kita lihat sampai ulama mutaakhirin hari ini, kalau jamaah melihat, salah satu contoh yang menakjubkan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian Syekh bin Baz rahimahullah, yang hari ini bercerita tentang ulama, ya, itu beliau ketika diminta untuk menyampaikan sesuatu, dia tidak mendudukkan dia ketika bersama siapa, karena memang punya mau. Ketika berbicara tentang kebenaran, dia mau ikuti oleh pemerintah atau enggak, inilah kebenaran, sudah selesai. Adapun pemerintah berjalan di luar itu urusan mereka. Nah, itu. Nah, ini sesuatu yang harus kami bercerita tentang kebenaran, bercerita tentang kebenaran. Dan ini dasar pokok yang harus dilihat. Walaupun nanti akan bercerita tentang masalah dan inovasi. Padahal kita tahu ulama-ulama kita adalah bukan ulama-ulama yang menyerukan untuk keluar dari pemerintah. Tidak ada ulama kita yang mengajak, yuk kita keluar dari pemerintah. Tidak ada. Di situ. Karena di situ bercerita tentang maslahat, mafsadat, dan bercerita tentang kebenaran itu berbeda. Bercerita tentang maslahat dan mafsadat dan bercerita tentang kebenaran itu sesuatu yang berbeda.
Yang namanya kebenaran tidak ada tanazul. Mun hidung, mun bodas, hejo. Tapi bercerita tentang berkaitan dengan urusan istilah maslahat dan mafsadat itu sesuatu yang lain. Karena seluruh urusan agama isinya maslahat. Tidak boleh ada mafsadat. Sehingga kalau ditakdirkan ada maslahat dan mafsadat itu bergabung, yang didahulukan apa? Meninggalkan mafsadat. Kaidah-kaidah seperti ini harus dipahami. Nah ini contohnya. Ada jauh ya. Kemudian Nabi SAW menceritakan, "Idh rufi'a li sawadun 'azim." Tiba-tiba ditampakkan kepadaku sekelompok umat banyak. Fadhalantu annahu ummati. Aku sangka itu adalah umat, karena umat Nabi banyak kan. Wa qila li innahu Musa wa qaumuh. Ternyata disampaikan kepadaku itu adalah Nabi Musa bersama kaum. Jadi dengan ini kita tahu umat yang banyak, nabi yang banyak mengikutnya adalah Nabi Musa di antaranya alaihi salam. Apakah diceritakan Nabi Ibrahim? Tidak. Karena lihat perjalanan Nabi Ibrahim tidak seperti Nabi Musa. Akan tetapi Nabi Ibrahim merupakan bapaknya Rasulullah SAW. Dan Allah memerintahkan untuk Nabi SAW mengikuti ajaran Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan musliman wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'annahu ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim dan seterusnya. Kemudian di ujung disebutkan wattabi millata Ibrahim anittabi millata, ikuti agama Ibrahim yang hanif. Itulah antara Nabi SAW dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini sebagaimana dalam ayat tersebut. Ya. Kemudian ditampakkan kepadaku juga umat yang banyak. Kemudian Jibril mengatakan atau malaikat mengatakan di situ, hadhihi ummatuk. Ini adalah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala 'adzab. Dan di situ ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Nah, pembahasan tentang tanpa adab dan tanpa hisab, tentang masalah tauhid kita akan bahas mungkin di lain kesempatan. Tapi yang akan kita cermati adalah di sini. Kenapa saya bacakan hal tersebut? Yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah iqamatuddin, menegakkan agama benar heula. Cek bahasa kasarna mana? Benar heula. Lamun geus bener ayat tuntutan berikutnya. Ini kaidah agama yang Allah tetapkan. Sekarang kalau kita bertanya, "Ari benar ayatnya di mana?" gitu. Kalau yang namanya al-haq itu adanya di mana? Kan gitu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan terlalu gurung gusuh ketika kita melaksanakan segala sesuatu sampai nampak kebenarannya baik dalam ilmu ataupun pengamalannya. Saya berikan satu contoh. Kebenaran dalam ilmu, dalam lisan saja. Karena lisan ini sumber kebaikan. Karena lisan ini sumber kebaikan. Allah mengatakan ya ayuhan nasu taqu atau ya ayuhan nasu ittaqullaha wa qulu qaulan sadidan. Kalau qaulnya sudah sadid, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Lisan ini. Maka Nabi SAW menyebutkan awala adullukum bimilaki dzalika kullih qala kufa 'alaika hada. Nabi menceritakan tentang agama, Rasul amri amuduhu, kemudian wadzur wa tusanami. Bagaimana kita bisa menguasai agama ini? Kufa 'alaika hada, jaga lisan. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, berbicara baik atau diam, karena di situ sumber kebaikan dan sumber keburukan dalam lisan ini. Maka saya sebutkan
di sini. Kenapa kita berbicara tentang lisan saja, ilmu dulu kemudian pengamalannya. Ilmu dulu benar ilmu dina lisan teh, terus benar ke ngamal kenana. Jadi kita setiap benar dina lisan diungkapkan sebebas mungkin kan. Maka Rasulullah SAW mengatakan innal abda la yatakallam bi kalimah la yubali biha yuzilu biha ilan nar. Mungkin ada orang berbicara dengan sebuah pembicaraan yang dianggap biasa, tapi ingat pembicaraan itu bisa menghantarkan kepada neraka. Berapa banyak amalan kesyirikan terungkap dengan lisan. Dia dalam ucapannya mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Ini atas kehendak Allah dan kehendakmu, lisan. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Orang yang bersumpah dengan nama selain nama Allah, dia kafir dan dia musyrik, syirkul asghar. Ketika dia mengagungkan yang disumpahinya. Itu lisan. Ya. Maka Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kenapa harus benar ilmunya, kemudian benar apa? Amalnya. Karena bisa jadi ilmunya benar, amalnya salah. Dan itu butuh bimbingan orang yang berilmu dalam semua aktivitas. Jadi semua aktivitas baik pribadi atau kelompok itu butuh bimbingan orang berilmu. Tidak atas asumsi pribadi dan prediksi sendiri, enggak. Terlebih bercerita tentang urusan agama. Hatta urusan dunia pun harus bercerita kepada ahlinya. Rasulullah SAW mengatakan idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiri sa'ah. Kalau urusan itu disodorkan bukan kepada ahlinya, maka kiamat, kehancuran. Makanya para bapak, para ibu, jamaah, lamun ayeuna rek ngalahirkeun ku urang rek dibawa ka mana? Bawa ke dokter saraf. Padahal sarwa-sarwa kene dokter gitu. Mata tatkala ningali tadi postingan gitu ya. Salah satunya kan nemrak nu disebut urusan berkaitan dengan ilmu itu bertingkat-tingkat. Oh, saya sakit atau umpamanya istri saya sakit. Diberikan resep, udah resep. Enggak pas, enggak masuk di situ. Kenapa? Harus kepada yang memang spesialis di situ. Itu ahlinya. Dan disiplin dalam urusan dunia. Padahal urusan dunia paling ujung-ujungnya mati. Bangun cek bahasa kasar. Yang semua manusia berpikir tentang bahwa kematian itu sesuatu yang sangat besar. Akan tetapi urusan azab akhirat tidak dianggap besar, karena itu urusan keimanan. Ya. Tapi orang yang beriman, urusan setelah kematian itu lebih besar daripada kematiannya. Maka tinggal antum milih, milih itu kahiji atau kedua. Bagi manusia, kematian itu termasuk urusan besar. Bahkan banyak para dokter yang dicela ketika banyak orang yang meninggal. Para medis semuanya dicela ketika banyak yang meninggal, karena meninggal itu sesuatu urusan yang besar. Tapi orang beriman, dia urusan meninggal dibanding dengan kehidupan setelah meninggal lebih besar urusan kehidupan setelah meninggal. Oleh karena itu kaum muslimin tidak akan pernah bertanya saya mau tak di mana kumaha, kecuali bertanya ke naon saya mau. Makanya para sahabat itu tidak pernah mengkhawatirkan tentang di mana mereka meninggal. Tapi yang mereka khawatirkan dalam keadaan apa mereka meninggal. Ini ahliyah. Ini keahlian. Maka semua langkah-langkah bercerita tentang menegakkan agama harus kepada ahlinya. Ya mungkin saya berbicara itu agak muriling heula. Tapi sesuatu itu harus paham itu. Ya. Gimana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah hatta dalam lisan dan
Dalam bahasa yang mungkin saya akan ringkas biar tidak terlalu panjang ya. Al-Imam Syafi'i menyebutkan tentang ungkapan, apabila seseorang di antara kamu ingin berbicara, berarti ini bisa dikiaskan dalam segala hal. Apabila salah seorang di antara kita ingin berbicara, maka lihatlah dulu pembicaraan tersebut benar atau salah. Berarti apa yang harus diarahkan? Kita harus belajar pengetahuan yang benar lebih dahulu. Jadi kalau umpamanya Anda menyebutkan tentang Islam ini mana yang benar, antum tinggal pilih. Antum rek milih jalan Khawarij, rek milih jalan sahabat, rek milih jalan Murji'ah, Qadariyah, Rafidhah, atau rek milih jalan sahabat. Itu pertanyaan penting. Paham ya apa yang saya omongkan? Kalau berbicara tentang agama, antum rek milih jalan Khawarij, rek milih jalan Qadariyah, rek milih jalan Jabariyah, atau rek milih jalan Murji'ah, atau rek milih jalan sahabat. Nah, ini penting, sebab banyak orang yang mencela para sahabat dengan sebab terjadinya apa yang terjadi di tengah-tengah sahabat. Harusnya itu pilihannya. Maka bener heula gitu seperti itu. Adan kita candepi kana pokona mah. Karena ucapan Imam Syafi'i, lamun rek ngomong tinggalin heula omonganna mencoba salah. Lamun bener, tah kumaha konsekuensi amal. Cantang tuh ucapan bener teh pagawean nama jadi bener dina laku ucapan. Allah Ta'ala alam. InsyaAllah udah apa? Lanjutkan sahabat Isya. Kenapa harus benar belah? Kita lanjutkan kalam Imam Syafi'i. Man arada ayatakallam. Orang yang ingin bicara, kata Imam Syafi'i, maka hendaklah dia melihat dulu apa yang akan dibicarakan. Itu dari sisi benar dan salah. Kalau sudah jelas baginya ucapan tersebut benar, ini tahapan. Berarti dia fasenya belajar heula gitu. Kalau sudah tahu bahwa apa yang diucapkan itu benar, yang dimaksud dengan benar itu sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya, ini disebut benar gitu. Maka tidak boleh dia langsung mengucapkan kebenaran tersebut sampai lamun cek urang cekolot urang mah kudu dibeuweung diutahkeun sampai betul-betul diteliti dulu apakah mutlak mendatangkan kebaikan atau di situ justru berbicara dengan pembicaraan tersebut ada keburukannya atau mendatangkan keburukan, sampai diketahui bahwa dalam ucapan yang benar tersebut adalah maslahat, baru setelah itu berbicara. Ini apa? Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan ini kita tahu bahwa seorang muslim itu munazzamun fi jami' syuhunihi hatta fil kalam. Di mana seorang mukmin itu betul-betul tertib, teratur dalam seluruh aspek kehidupannya, termasuk dalam pembicaraan. Itu munazzam. Munazzam di sini bukan munazzam dibikin-bikin, bukan. Yang dimaksud di sini adalah yuwafiqu yani al-haq, kudu luyu jeung aturan Allah jeung Rasulna. Nah, ini kalimat yang disampaikan dari mulai pengetahuannya sampai pelaksanaannya. Jadi bukan jadi Islam itu bukan mujarradul ma'rifah. Islam itu bukan sekedar pengetahuan. Kalau sekedar pengetahuan kita lihat di Amerika, di Inggris, bahkan di Paris, orang banyak mencari pengetahuan tentang Islam dari sisi sudut pengetahuan sebagai perbandingan.
dan mereka punya universitas besar. Bahkan orang-orang Indonesia banyak yang mencari perbandingan agama untuk mempelajari agamanya ke sana. Dari sudut perbandingan pengetahuan, sehingga mereka mengembalikan pengetahuan itu bukan kembali kepada sumbernya, kepada Allah dan Rasulnya, bukan, tapi kembali kepada di mana tempat mereka belajar. Maka datang kembali ke Indonesia membawa kerancuan. Itu salah satunya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pijakan yang harus diperhatikan. Lalu apa yang kita bahas? Lihat di sini. Yang kita bahas adalah apa yang menjadi wasiat yang disampaikan kepada para rasul, termasuk ulul azmi di sini adalah an-aqimuddin. Kita itu harus menegakkan agama ini. Wala tatafarraqu fihi, dan jangan bercerai-berai. Ya. Apa menegakkan agama ini? Menegakkan agama ini adalah yang dimaksud disampaikan oleh siapa Imam Ibnu Katsir tadi, yaitu ibadatullahi wahdah, yaitu beribadah hanya kepada Allah, menegakkan tauhid. Sebab hakikat Islam teh ku tauhid. Hakikat Islam teh ku tauhid. Beribadah ke Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita bicarakan, berbicara tentang tauhid, berbicara tentang ibadah kepada Allah, bukan hanya sujud dan ruku, termasuk berbicara semua aturan. Karena ketika disebutkan satu permasalahan tentang tauhid itu ibadah, yang dimaksud adalah ad-dinu kulluh, semua agama. Mata dina urusan keislaman mah teu aya nu dipisah-pisah, teu aya nu dimilah-milah. Jadi enggak ada yang ini begini, enggak ada. Semuanya harus mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Dalam urusan apa? Dalam semua urusan. Dan termasuk bagian dari penyimpangan man farraqa bainad din wa dunya min jihati tanzim. Dan termasuk penyimpangan adalah orang yang memisahkan antara agama dan urusan dunia ditinjau dari sisi pengaturan, ditinjau dari sisi aturan. Oleh karena itu Islam itu adalah, sampai Al-Imam Syafi'i membuat satu kaidah bahwa isi Al-Quran itu adalah tibyanan likulli syai'. Ketika Allah menyebutkan isi Al-Quran itu adalah tibyan, sebagai penjelasan akan segala sesuatu, artinya seorang muslim tidak boleh mencari aturan yang di situ bertentangan dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Hatta berkaitan dengan keluarga, hatta berkaitan dengan berdagang, hatta berkaitan dengan segala sesuatu. Apalagi bercerita tentang urusan dakwah. Nah, ini harus jadi dasar. Makanya para ulama senantiasa mengurusi tentang urusan ibadah, muamalah, urusan agama, urusan dunia, terus dipelajari untuk apa? Hakikatnya untuk menegakkan agama dan sebagai pembuktian bahwa dia menegakkan agama Allah. Sebagai pembuktian dia menegakkan agama Allah, itu penting. Maka Allah mengatakan an-aqimuddin. Nah, kalau sudah dia tahu ini kebenarannya, ini yang harus ditegakkannya, baik yang sifatnya individu ataupun jamaah. Kemudian Allah mengatakan wala tatafarraqu fi. Kalimat wala tatafarraqu fi ini bagian dari menegakkan agama, tapi disebutkan menyendiri. Kan berjamaah, tidak boleh bercerai-berai, itu bagian dari agama. Tapi disebutkan menyendiri, apa maknanya? Karena dalam hal tersebut Allah menghabarkan hal yang paling berat setelah semuanya menegakkan agama adalah komitmen bersama-sama. Qad yadhhab ba'dhum bi ra'yihi wa qad yadhhabu bi ara'ihim ukhra. Kadang-kadang sebagian pergi dengan pendapatnya, sebagian dengan pendapatnya, dan mereka bercerai-berai. Maka Allah mengkhususkan kalimat ini. Bagaimana wala tatafarraqu ini? Bagaimana
tidak boleh bercerai-berai ini maknanya, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bercerai-berai seperti ini bukan berarti kita membuat halaqah tersendiri, jamaah tersendiri, kemudian bikin organisasi tersendiri, bukan. Wala tatafarraqu fi, yaitu yang dimaksud adalah mulazimut ta'ah ala hasabil ma'muri. Dia konsisten di dalam ketaatan kepada Allah sesuai yang diperintahkan itu. Maka Imam At-Tabari ketika menyebutkan tentang luzumul jamaah, seseorang itu komitmen di atas jamaah, kembali kepada 2 poin. Imma di situ artinya luzumul haq, konsisten di atas ilmu yang benar, yaitu di atas Islam ini, sekalipun sendirian. Dan itu tidak bercerai-berai, jangan digambarkan tidak bercerai-berai itu kita di lingkungan satu kampung, satu masyarakat, satu daerah, di situ banyak orang. Bukan begitu. Yang namanya tidak bercerai-berai itu di mana kita, generasi hari ini, tidak boleh bercerai-berai dengan generasi sebelumnya dalam menegakkan agama ini. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Abbas bahwa yang disebut dengan al-jamaah man kana 'alal haqqi wa in kana wahidan. Ini harus dipahami dari awal. Yang namanya jamaah, perkumpulan yang benar itu, dia konsisten di atas al-haq, yaitu Rasul dan para sahabatnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ini pokoknya. Ya. Wa in kana wahida, sekalipun dia sendirian. Ini yang pertama, ini kata Imam At-Tabari. Demikian juga yang kedua, yang disebut dengan wala tatafarraqu fi, idza ijtama'a al-amrul mu'min 'ala amirin. Kalau urusan kaum mukminin berkumpul di atas satu pemerintahan yang di situ mengurusi urusan Islam, wala yakhruju min, dan dia tidak boleh keluar dari situ. Itu disebut al-jamaah. Terus itu disebut jamaah. Kemudian ditanya, bagaimana kalau tidak ada kesepakatan seorang muslim dalam sebuah pemerintahan yang mengurusi tentang Islam, tidak mengurusi masalah sholat, tidak mengurusi masalah haji, tidak mengurusi masalah saum, tidak mengurusi tentang masalah keumuman kemaslahatan kaum muslimin, maka Rasulullah SAW hendaklah dia bersama ulama-ulama mereka. Ini penting. Dan itu adalah madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini catatannya, dan mungkin nanti kalau semuanya ada pertanyaan baik di forum atau di luar. Ini penting sekali. Wala tatafarraqu fi. Jadi wala tatafarraqu fi teh lain supaya ngumpul ngahiji bari jeung cantang benar, bukan. Komitmen dulu di atas kebenaran, dan di situ pasti kita berjamaah. Maka kan Nabi SAW menyebutkan alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu berjamaah. Maksudnya apa? Kalau sekarang kita tinggal di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, kurang bareng saha. Mau memisahkan diri? Tidak, kita bergabung dengan seluruh kaum muslimin. Semuanya. Maka Ahlus Sunnah itu harus menyebutkan ari ieu saha, ieu saha. Tanyakan muslim lain. Mencoba teh muslim, nanti dulu urang. Itu hukum asal pertama. Hatta yalhar minhumul munkar, sampai datang di tengah-tengah mereka kemungkaran, maka kewajiban kita bukan menjauhi mereka. An-nasihah wa inkarul munkar. Namun orang aya nampak kurencai ka sini jauhan ka itu ke sini bubar. Itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bercerita tentang wala dan bara itu panjang cerita. Tapi di situ. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu, apa yang saya maksudkan di sini? Kita berjalan di dalam urusan dakwah ini, itu semuanya ketika kita tahu menegakkan sunnah, menghindari daripada seluruh bentuk-bentuk yang melanggar aturan dari sunnah ini. Kita mau berdakwah, maka tinggal pilih. Menegakkan agama itu bisa dua hal, bisa sendiri-sendiri, bisa berjamaah. Pilih mana? Rek sorangan atau rek babarengan, rek milih mana gitu.
Oleh karena itu berbicara tentang apakah boleh membuat organisasi untuk kemaslahatan, maka para ulama tidak menyebutkan mutlak tidak boleh, tidak menyebutkan mutlak boleh. Karena yang sifatnya terorganisir, munazzam, itu fitriyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan harus begini-begini. Cuma Allah menetapkan ketika sudah ada yang terpilih, maka dia harus duduk di situ. Karena imarah itu ada dua, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Kalau yang sifatnya mutlak itu amir, pemerintahan. Kalau yang sifatnya muqayyad, semua amir hatta ketika safar dia yang wajib ditaati, dia yang wajib diikuti. Nah demikian juga kalau umpamanya kita di dalam dakwah membuat satu peraturan untuk menegakkan agama Allah, ketika sudah ditunjuk di situ ada ketuanya, siapapun kita tanggalkan, kita harus mengikuti aturan dia. Itu yang namanya apa? Bekerja sama. Adapun kalau ada permasalahan, disitulah nasihat. Dan agama kita ini adalah agama nasihat. Ad-dinu nasihat. Agama ini nasihat. Li'a'immatil muslimina wa li'amatihim. Bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan bagi seluruh kaum muslimin. Di sini disebutkan a'immatihim 'am. Yang paling pokok adalah a'immah 'amah, yaitu apa? Pemimpin mutlaqah. Dan demikian juga para pemimpin-pemimpin muqayyadah. Oleh karena itu seorang istri tidak boleh melanggar aturan suaminya. Karena ketika dia menjadikan laki-laki itu suaminya, berarti dia menjadikan dia sebagai pemimpinnya. Maka melanggar aturan pemimpin, durhaka dia. Seperti itu. Makanya sahabiyah ketika dia tidak mau bersama dengan suaminya, dia datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, fulan ini tidak terlihat jeleknya dalam urusan agama, tapi lamun asup ka imah pika geuleheun hayang nyiduhan mencek bahasa kasar. Ku sabab kuring masieun doraka kumaha hukumna? Maka Nabi SAW menyebutkan hal tarudina hadifata. Apakah kamu sanggup untuk mengembalikan kebunnya yang sudah menjadi maharnya? Dia mengatakan iya. Maka kembalikan, Nabi memisahkan. Kenapa? Karena sahabiah ini tahu ketika dia dijadikan suaminya, ketaatan itu mutlak bersamanya selama tidak menyelisih aturan Allah Jalla wa'ala. Ini di rumah. Bagaimana dalam urusan dakwah yang di situ mengurusi agama dan kaum muslimin? Maka ketika kita berjalan bersama-sama, di situ pun harus jelas. Ya, termasuk ya, saya berbicara seperti ini, kedepannya saya mengatakan kalau namanya teman-teman menyebutkan ini KIS, maka saya masih mengatakan ini adalah KSS ya. Ya silakan. Mau teman-teman menyebut ini KIS atau KSS, saya lebih nyaman dengan kalimat KSS. Ya. Karena ketika diceritakan tentang KIS, ya identiknya dengan kurang sopan gitu sebenarnya. Apalagi S-nya ditambah satu lagi. Nah, kan gitu. Kan tidak jelas. Masa kita mau berdakwah dengan kalimat yang di situ mirip dengan sesuatu yang vulgar? Ini KSS makan makar apa? Seperti itu. Nah, itu diantaranya. Karena sebuah nama itu kadang-kadang tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah pergerakannya. Antum mau diganti dengan apapun, tetap yang dilihat adalah pergerakannya. Antum mau namai dengan ini adalah apa? Semua yang disebut gerak-gerik kita itu akan dikatakan salah. Nah, mau dinamai seperti kalau umpamanya kita berbicara tentang lembaga dakwah KSS ini atau KIS yang antum atau umpamanya dengan yayasan apa? Safinatun Najah, itu dipaksakan yayasan Safinatun Najah. Yayasan. Padahal kalau saya lebih memilih daripada yayasan Safinatun Najah, lebih baik yayasan Kasyifatus saja. Karena kalau mau Safinatun Najah masih orang Al-Hadrami. Tapi kalau Kasyifatus saja berarti orang kiblatnya ke mana? Al-Bantani gitu. Sama orang Indonesia aja. Nah, seperti itu. Ya, enggak apa-apa, nama itu bebas. Tapi yang jelas di situ harus betul-betul di atas apa? Di samping benar ulah tafarruq. Yang disebut dengan tafarruq itu apa? Dia keluar dari koridor yang ada di situ. Makanya kalau mamanya tadi kata Pak Dokter, kumaha itu cenah kajian teh asal rempet-rempet deui, ya salah satunya akan berdampak seperti itu. Tapi kalau mamanya semuanya dikembalikan kepada porsi pertama, maka semua di situ akan teratur dan tertata rapi. Pembukuannya, pengaturannya, bahkan gimana? Saya berbicara dengan sesuatu yang lebih sensitif lagi.
Bahkan kalau umpamanya ada ustaz, ya, ada ustaz yang setelah ngisi itu diberi apa? Diberi amplop, diberi duit, diberi duit. Tahu dah, ngaji aja nama rata-rata diberi duit. Seperti itu. Maka di situ ketika sudah ada aturan dakwah, itu semua masalah keuangan pun dikembalikan ke situ. Hatta walaupun itu kajian pribadi, kalau mau dinisbahkan kepada lembaga dakwah, maka yang biasa diberikan langsung diberikan ini, sehingga teratur semuanya rapi. Jadi memplok-plokan seperti itu. Demikian juga berkaitan dengan urusan yang lain, dan kita bersyukur dan semoga Allah memberikan keberkahan dengan adanya ini keluarga Pak Dokter dan seterusnya. Ada tempat seperti ini, yang paling pertama adalah bersyukur kepada Allah. Apa bersyukur Pak? Dari sisi ini bisa jadi dakwah kita didengar. Kenapa? Karena kita mandiri. Tapi di sisi lain juga harus prihatin. Kenapa? Karena kita tidak langsung bersentuhan dengan kaum muslimin yang lain. Oleh karena itu di sini bisa jadi sentral untuk kajian kita. Tapi kajian di tempat lain juga tetap harus terkoordinir seperti itu. Nah, itu yang dimaksud. Karena kita di sini bukan memisahkan diri. Karena di sini adalah ada yang namanya kajian itu harus ada dua. Yang pertama pendalaman ilmu, makanya tempat seperti ini harusnya adalah untuk pendalaman ilmu. Maka nanti nggak ada istilah kajian tematik di sini. Kita itu minimalnya sampai kepada paham bahasa Arab, sehingga kita ngaji itu benar-benar bergelut dengan bahasa Arab. Dan yang dibutuhkan ilmu. Dan kita ngaji di sini harus jadi duta. Ketika orang berbicara tentang ilmu, tak ya bukuna, tak ya cara macana, tak ya lebih kenana. Jadi ngaji itu lain Bandung kuping, geus makar-maka Bandung, teka kuping gitu kan. Seperti itu. Jadi harus betul-betul jelas di situ. Dan yang tidak biasa dengan kajian yang memang di situ adalah pendalaman ilmu, itu akan merasa berat dengan kajian itu. Tapi kalau mamanya kita sudah biasa dengan ilmu, maka semua kajian Islam itu tidak ada yang berat. Kenapa? Ad-dinu yusrun, ad-dinu sama, agama ini mudah. Agama ini mudah. Tidak ada sulitnya dalam urusan agama ini. Ya. Cuma yang mempersulit itu apa? Asyubah. Yang mempersulit itu adalah syubhat, kesamaran dalam berpikir tentang agama ini. Seperti itu. Maka kita mengkaji di sini betul-betul harus ini. Siapapun yang mengajarkan ilmu di tempat seperti ini harus isinya pendalaman ilmu. Daringan ukur nyebutkan targhib wa tarhib, mengajak kepada yang yang ini targhib wa tarhib seperti itu, berkaitan tentang tazkiyatul nufus, ngeunah kadengena, tapi kadang-kadang ilmunya tidak sampai. Bercerita tentang ini dan ilmu. Makanya kalau kita lihat para ulama ya menyibukkan diri dengan ilmu itu seperti itu. Nah itu. Jadi kita bisa punya maizah, umpamanya di sini sebagai sentral untuk doa ya. Betul-betul apa yang pernah saya sampaikan kepada Pak Haji dulu atau kepada teman-teman yang pernah mendengar, bahwa kajian di Singapura itu terbagi dua. Ada ta'mim, ada ta'lim. Kalau yang namanya ta'lim menyampaikan ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, ini bisa berkaitan dengan kajian dimanapun. Ini sunnah, ini wajib, ini menceritakan tentang hukum, tentang amal-amal, tentang masalah fikih. Tapi bercerita tentang ta'mim, memperdalam ilmu itu diantaranya kita mengetahui bagaimana para ulama bercerita tentang ilmu. Yaitu kita harus mengetahui bagaimana para ulama bercerita tentang ilmu. Makanya orang yang pernah mempelajari duduk di situ membaca umpamanya tafsir Ibnu Katsir, membaca tafsir At-Tabari, membaca kalau mutaakhir umpamanya membaca tafsir Asy-Syaukani, Fathul Qadi, kemudian membaca tafsir As-Sa'di. Kita bisa mendapatkan bagaimana para ulama itu berbicara tentang ilmu itu luas. Seperti itu. Itu yang saya maksudkan. Maka nasihat dan wasiat kita yang kita dapatkan dari Allah kepada para nabi ini, an-aqimuddin wa la tatafarraqu. Jadi bercerai-berai atau bersatu menegakkan agama itu bagian dari agama. Tapi dipisahkan, kenapa? Karena manusia itu sulitnya didinyakin. Zahaban nasu bi araihim, jelema teh loba hirup ku ego na sorangan gitu. Jadi kalau orang hidup dengan egonya sendiri, maka dia akan terlunta-lunta.
Seperti itu. Maka belajarlah, dan salah satu bentuk belajar itu mengaplikasikan itu bersabar ketika hidup bersama. Dan kalau terjadi perselisihan, itu bukan gontok-gontokan, tapi harus berkumpul bersama. Wa amruhum syura bainahum, dan urusannya harus berisi tentang musyawarah. Cari titik temunya. Karena Allah memberikan solusi. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kalau terjadi perselisihan, sekecil apapun di situ, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Lalu di situ disebutkan ketetapan Allah jeung Rasulna, masih kekeh wae, itu masalah mah. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, ketika yang disebut dengan bekerja sama, ambillah cermin dari Khalid bin Walid. Kita jangan berbicara tentang keahlian, kita jangan berbicara tentang kedudukan. Yang namanya menegakkan agama itu adalah dudukan kita dimanapun orang membutuhkannya. Khalid bin Walid ketika diperintahkan untuk memimpin pasukan, dan Allah memberikan kemenangan selalu kepada Khalid bin Walid, sampai Rasul mengatakan hada saifullah. Tapi di masa Umar bin Khattab, Khalid dicopot kemudian jadi prajurit biasa. Khalid tidak pernah bergumam, dan apapun yang disampaikan oleh siapa? Oleh amirnya, Khalid tidak mengatakan terbalik, saya baheula, tidak pernah. Sami'na wa ata'na. Demikian juga kita harus belajar di situ. Andai di situ ada sesuatu yang tidak suka, maka komunikasi. Dan Khalid bin Walid adalah seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mewafatkan di medan perang. Ternyata Khalid bin Walid adalah mewafatkan karena sakit. Radhiyallahu taala anhu. Seperti itu. Dan Khalid bin Walid tidak dikenal sebagai sosok ulama para sahabat. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, kana la yuhsinu hatta al-Fatihah. Dia itu hatta surat Al-Fatihah pun tidak sebagus apa yang para sahabat ada. Li syughlihim bil jihad. Karena Khalid bin Walid sibuk dengan apa? Jihad. Tapi memang di situ makom. Oleh karena itu para sahabat itu, jadi lamun aya ditanya, lamun ayeuna antum, pamarentah teh balik ku saya we. Lamun ayeuna pamarentah dibikin ka antum bisa ngurusna? So, anak-anak berbicara curhat. Lamun ayeuna tiba-tiba nyebutkan, wah, ieu loba ya kaum muslimin pinuh resep nih, jadikan bikinnya kaum muslimin sok uruskeun. Bisa? Memeh terjadi geus pasea. Anu kadua ketika itu pasea kahiji kabeh ditanya sahanu ahlina. Anu ahlina. Dan itu terjadi. Maka bagaimana kita menegakkan agama ini? Tegakkan agama ini buat ahliyah. Maka lihat perjalanan Nabi SAW tadarruj. Ahli dakwahnya Nabi pilih, ahli perangnya Nabi pilih, ahli ekonominya Nabi SAW pilih, sehingga betul-betul terbentuk. Maka hasilnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekarang bagaimana? Yang mengurus ekonomi kaum muslimin riba, bahkan nggak bagikan zakat-zakat acan. Yang memilih tentang pertahanan, paham tentang pertahanan. Yang berbicara tentang itu. Maka kita sebagai seorang muslim meniti dari awal, bangun generasi ke depan itu orang-orang yang akan memikul urusan ini. Itu disebut wa aqimuddin wa la tatafarraqu. Dan ini butuh kerja keras. Dan kita tidak boleh pesimis. Naon cenah ada jumlah lagi orang sakit. Jangan berbicara tentang jumlah hidup itu. Berbicara duduk di atas kebenaran. Seperti itu. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam. Bila ada pertanyaan silakan. Ada? Ibu-ibunya ada?
Waalaikumsalam. Ini sebagai pemancing ya di sini. Insya Allah nanti Tuhan bisa banyak yang bertanya. Gini kan, konsep Islam itu tidak memisahkan agama di satu pihak dengan urusan dunia, kekuasaan, ya, pemerintahan ya. Iya. Tapi kalau kita bicarain kita di negeri Indonesia, bahwa yang non muslim pasti protes, terutama kaum Nasrani. Iya. Nah, dengar-dengar karena mereka punya pengalaman buruk kan, ya kan, pengalaman buruk di Eropa pada zaman apa gitu kan. Pengalaman buruknya apa? Kalau agama disatukan dengan pemerintahan, mereka hancur. Iya. Itu maka mereka akan tabrak. Jadi tidak ada satupun kaum muslim yang apa istilahnya ridho menerima kalau agama itu disatukan dengan pemerintah. Nah itu menurut Hakim gimana? Dalam bagaimana tuh apa sih pengalaman dulu mereka itu? Terus hanya nggak tahu. Pengalaman dulu mereka itu apa gitu? Mereka kok protes gitu kan? Padahal umat Islam itu, ternyata umat Islam itu agak ya ajaran agama dengan pemerintahan atau dengan kehidupan sehari-hari itu dan ibarat tarikan nafas, ya disertai zikir jadi ibadah, ya kan? Jadi dengan kata lain tidak bisa dipisah. Nah itu mungkin anak minta penjelasan itu lah diulas. Hal ini memang sesuatu yang sensitif ya, dan ini yang berbicaranya memang ulama-ulama kibar. Akan tetapi ya kita saling menasehati di sini bahwa tak kenal maka tak sayang. Ini istilah kita. Lamun teu wau malaya kanyaah gitu. Di saat orang-orang non muslim, orang-orang kafir mereka itu membencinya karena mereka tidak mengenal. Bahkan mereka tidak mengenal agama Islam itu agama keselamatan dan kemaslahatan. Oleh karena itu siapa? Heraklius ketika diajak masuk Islam kan mengakui tentang kemaslahatan, kalau mau maju silahkan ikuti Islam. Tapi ketika ditentang oleh jamaahnya dia mengatakan aku hanya menguji keimanan kalian. Di situ. Jadi intinya ketika mereka itu sebenarnya bukan dari sisi apa? Bukan dari sisi sejarah yang menceritakan di negeri mereka, bukan. Akan tetapi permusuhan ini memang terjadi dari sejak dulu. Bagaimana mereka tahu sejarahnya Islam itu menyebar dan siapa yang terusir dari negeri kaum muslimin itu. Sudah cukup ketika umpamanya orang Yahudi, orang Kristen mereka terusir dari Madinah itu sebagai tanda awal yang melekat dengan mereka. Sampai Allah mengatakan walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah menghabarkan itu sebagai bentuk menceritakan sejarah. Jadi kalau orang mengatakan tafsir dengan kontemporer hari ini, orang berbicara tafsir walan tardu ankal yahud, ya lihat orang Yahudi teman-teman kita, orang Nasrani teman-teman kita dan sebenarnya tidak. Ayat ini bukan hanya berbicara apa yang antum lihat, tapi ayat ini berbicara tentang sejarah. Dan kalau namanya semuanya membaca sejarah, Islam tidak mengusir Yahudi dan Nasrani dari awal, tidak. Dan munculnya terjadi mereka itu dikalahkan karena mereka memusuhi dan memerangi dan mengkhianati perjanjian dengan kaum muslimin. Dan di situ kita harus tahu bahwa kaum muslimin itu bukan orang yang pertama kali membuat teror dan provokasi, tidak ada. Tapi kaum muslimin dari dulu sampai akhir zaman tidak akan pernah gentar menghadapi orang-orang yang memusuhinya. Itu sejarah bercerita. Oleh karena itu yang muncul disebutkan dalam Al-Quran, kenapa mereka memusuhi? Hasadan min 'indi anfusihim. Itu karena sifatnya hasad. Nah, ketika melebar di masa sekarang di mana kaum muslimin banyak tersebar di mana-mana, iya, apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW, salah satu tanda hari kiamat itu adalah yuqbadul ilmu wa yantashirul jahl. Ketika ilmu agama ini adalah banyak tercabut, yaitu tokoh-tokoh ulama kita dari kalangan Ahlus Sunnah dari setiap generasi itu hilang, maka yang tersebar adalah ketidakpahaman tentang agama, sehingga berbagai muncul pemikiran yang menisbahkan kepada agama banyak.
Sehingga Islam itu akan dilihat dari sisi apa? Kaum musliminnya, yang mereka banyak beramal justru bertentangan dengan Islam itu sendiri. Maka masyarakat dan seluruh negara orang awam yang tidak tahu agama, mereka pun akan mengecap Islam bukan dari sisi Islam. Oleh karena itu kita sebagai kaum muslimin betul-betul harus belajar tentang agama ini. Karena kalau melihat sosok individu kaum muslimin tidak ada yang sempurna. Bahkan Rasul memastikan kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu salah. Khairul khata'in at-tawwabun. Itu menjelaskan kalau umpamanya kita melihat Islam itu dari sosok penganutnya, tidak ada yang sempurna kecuali Rasulullah SAW. Oleh karena itu sebuah ideologi tentang Islam itu semuanya akan kembali kepada sosok siapa yang menjelaskan tentang Islam? Rasulullah SAW. Dan siapa panutan sempurna? Rasulullah SAW. Kemudian setelah Rasul siapa? Maka setelah Rasul tidak dilihat individunya, tidak. Paham ya? Setelah Rasul SAW tidak dilihat per individunya. Karena kaidah tadi kullu bani Adam khata', semua anak, hatta Abu Bakar salah. Hatta Umar pun bisa salah, hatta Utsman, hatta Ali, hatta semua individu sahabat mungkin salah. Tapi manhaj mereka, cara beragama mereka itu adalah mengikuti Rasulullah SAW. Maka yang dilihat kebenaran itu cara beragamanya, bukan individunya. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan bagaimana sikap kita kepada para sahabat. Lihat cara beragama mereka. Manhaj mereka satu. Bahkan sekalipun terjadi pertempuran di tengah-tengah mereka, para sahabat berperang sampai orang yang dijamin masuk surga meninggal. Abdullah bin Zubair, Talha bin Ubaidillah terbunuh di saat perang Jamal, dan dia bersama Aisyah terbunuh oleh pasukan. Dan itu orang yang dijamin masuk surga. Sampai Ali bin Abi Thalib tidak mau menyaksikan hal tersebut. Bagaimana Zubair bin Awam itu adalah orangnya kuda saja, kakinya itu nempel di tanah. Dan dia sanggup menghadapi 10 orang musyrik. Ketika terjadi fitnah dia terbunuh. Ali menangis. Padahal yang termasuk pasukan ini adalah Ali. Tapi di situ yang dikenal perselisihan para sahabat itu, di situ adalah perselisihan fiqhiyah, ijtihadiyah ulama mereka. Itu. Sehingga kalaulah mereka itu mengikuti hawa nafsu, nggak mungkin bisa bersatu dengan wasilahnya Hasan bin Ali. Dan pemutus perselisihan para sahabat adalah cucu Rasulullah SAW, yaitu Al Hasan ibnu Ali yang dikenal dengan Amul Jamaah. Coba kalau keimanannya salah, coba kalau manhajnya salah, mungkin bersatu? Tidak mungkin. Dan itu sebagai bukti fikih di dalam agama ini. Nah itu saja. Tapi ketika umpamanya manusia itu sudah jauh dari cara mereka, tidak mengikuti kepada Rasul, kemudian tidak mengikuti jalan yang para sahabat, jelas yang berjalan adalah ego, bukan. Hatta terjadi di tengah-tengah para ulama. Para ulama mengatakan bahwa al-hasadu ra'su kulli fasad. Hasad itu adalah pokok semua kerusakan. Oleh karena itu kalau orang di antara dai jeung dai hasad nanti gitu nya. Lamun ustaz jeung ustaz hasad nanti. Lamun tukang macul jeung tukang macul, lamun tukang meri jeung tukang meri, lamun tukang cakwe jeung tukang cakwe, lamun tukang mie ayam jeung tukang. Nah, itu hasad nanti kayak gitu. Seperti itu. Jadi hasad itu adalah terjadi standar. Nah, lamun leungit hasad, maka silih bantuan. Nu boga supermarket jeung boga supermarket. Lamun leungit hasad bakal maju duanana. Nah, seperti itu. Lamun tukang mie ayam leungit hasad silih bantuan. Eta resepna sangeunah gitu, silih bantuan. Moal aya istilah resep rahasia. Itu salah satu. Itu penting sekali. Sehingga kalau mau bercerita tentang hal tersebut, kenapa mereka itu memusuhi Islam? Karena memang mereka itu tidak tahu Islam. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsep Islam bercerita tentang tidak memisahkan antara pemerintahan dengan agama, antara urusan dunia dengan agama, bukan dari sisi bahwa
Islam itu secara spesifik mengatur satuannya bukan. Tapi di situ ada yang disebut dengan qawaiduddin, kaidah-kaidah agama di mana seluruh urusan manusia harus diatur sesuai dengan aturan agama, dan itu ibadah. Contoh tentang urusan dunia. Lamun bapak-bapak masang kusen, rek dipasang kusaha. Terus masangna rek jiga kumaha. Ditanyakeun, ari ieu urusan dunia, urusan agama. Urusan dunia, ari agama ngatur teu? Ngatur. Tapi lain ngatur ieu pasang kusen ti kudu ieu, kusena tina ge lain. Tapi ngatur lamun hayang alus pasang kusen, teangan ahli kusen. Eta aturan agama mah. Coba ayeuna rek pasang kusen dengan bengkel motor. Rujat mah rungkat. Nah, Islam itu mengatur segala sesuatu itu ada ahliyahnya. Itu qawaiduddin. Sok urusan naon anu teu diatur ku Islam. Nah, itu yang dimaksud. Berkaitan dengan pemerintah. Coba. Islam rek diatur belah mana? Lamun pemerintahna adil geus beres, kabeh sepakat. Lamun pemerintahna zalim jiga kumaha? Lamun pemerintahna itu adalah apa? Umpamanya apa? Sebahagian aturannya dan sebahagian seperti itu bagaimana? Itu dijelaskan sebenarnya dalam Islam. Dan itu adalah semuanya ibadah. Sok naon anu teu diatur. Hatta dina urusan pemerintah teu meunang hiji jalma ngagogoreng pamarentah komo dina media. Mantap lamun ku pemerintah. Ayeuna kan geus ngagogoreng pamarentah, ku pamarentah teh ditewak. Saha nu zalim? Kan itu kan kita berbicara harus adil. Apakah Islam mengajarkan seperti itu? Enggak, Islam berlepas diri. Apakah Islam membenarkan semua aturan pemerintah? Enggak, Islam itu membenarkan sesuatu yang sesuai dengan Islam. Apakah Islam mengingkari hal tersebut? Iya, tapi mengingkarinya harus sesuai dengan aturan Islam. Amar ma'ruf nahi munkar itu ibadah. Lain heureuy. Lain kan ukur emosi. Amar ma'ruf nahi munkar itu ibadah, dan ibadah yang paling pokok. Sampai Allah menyebutkan laknat ala lisani Daud wa Sulaiman. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Ketika melihat kemungkaran, mereka tidak mencegah dari kemungkaran tersebut. Tapi semuanya ada makom dan ada ketetapan syariat. Dan makom ketetapan syariat aturan itu bercerita tentang masalih dan mafasid. Maka para ulama bercerita tentang qawaiduddin al-khamsah, kaidah agama anu 5. Sehingga muncul hiji kaidah. Lamun aya maslahat jeung mafsadat mana nu diheulakeun. Aya muncul darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ini kaidah. Sebab nu paling pokok nu kudu dijaga mah hifdzuddin, ngajaga agama urang, ngajaga tauhid. Coba kabayang teu saha Ibrahim alaihi salam anu jadi musuhna Namrud. Lamun urang nu jadi Ibrahimna juga kumaha? Ibrahim alaihissalam menghadapi raja dunia terbesar Babilonia, Namrud, anu mengaku bahwa saya menantang Tuhan, saya punya proyek Tuhan. Yang dia berhujah dengan Ibrahim, wa ana uhi wa umit, saya gak bisa mainan dengan kehidupan zaman. Paehan nu aya diantep hirup saurang kan. Tapi Nabi Ibrahim kan tidak ngeyel di situ. Nabi Ibrahim itu berbicara tentang hakikat uluhiyah dan rububiyah yang dia tidak mampu sama sekali. Seperti itu. Maka hujahnya itu yang namanya hujah. Nah, kaum muslimin mah kudu gitu.
Coba Nabi Ibrahim orasi itu, oh itu kesetubal lagi kemarin. Orasi dari Ibrahim itu. Harus tentang agama seperti itu. Harus dipahami dengan masalah dan inovasinya harus jelas. Dan kaidah para ulama lain heureuy gitu. Seperti itu. Karena itu bercerita tentang darah kaum muslimin. Bercerita tentang darah kaum muslimin. Amin. Wallahu ta'ala. Ya itu kan. Kalau mereka tahu ya tadi bahwa yang mereka dewa-dewakan mereka sebut dengan civil society itu masyarakat sipil tidak lain dan tidak bukan adalah masyarakat ngantuk Madinah. Madinah kan dari Madinah kan. Jadi mereka harusnya mencoba ke sana kan gitu kan. Mereka bicara civil society tidak lain dan tidak bukan adalah masyarakat Madinah. Kan? Tapi anak akhirnya berpikir dan mereka begitu karena mereka mungkin menganggap mereka tidak akan ridho sampai kita mengikuti mereka. Dan harus dilihat ujung hatta tattabi'a millatahu, sampai mengikuti ajaran mereka, bukan mengikuti individu mereka, bukan mengikuti ketokohan mereka, ajaran mereka. Dan ajaran Yahudi dan Nasrani ini itu masuk ke lorong kaum muslimin itu dari berbagai sisi. Termasuk mereka akan menjauhkan kaum muslimin dari memahami Al-Quran dan Sunnah. Itu. Maka mereka terbentuk dengan program-program, dan program-program itu diikuti oleh kaum muslimin dari mulai khususnya urusan ekonomi. Program ribawiyah. Berhentilah dengan riba. Bagaimana berhenti riba? Ulah rek minjem atau ulah rek kredit ribawiyah. Nah sabab tina ahad itu para buku urang terek nganyuk terek meuli teh ka saha? Ka dealernya. Ai geus deal jeung dealer mayar kudu ka leasing kitu ka ahad. Ai urang akad jeung saha? Ai urang akad jeung saha? Sok kawan kudu pernah we. Urang akad jeung saha? Jeung dealer apa jeung leasing? Jeung dealer. Ternyata dealer setelah akad jeung kita, dealer wani ngajual barang urang ka saha? Ka leasing. Pengkhianatan. Dan itu kaum muslimin biasa. Kenapa? Oh lamun gitu mah maslahat yang urang. Tidak berbicara tentang hukum. Padahal urusan ribawiyah mah mansus, sesuatu yang nasnya jelas. Salah satunya berpikirlah. Antum menakad kadinya akad kasah. Salah satunya seperti itu. Oh, ada lagi penerapan. Ibu-ibu nyambung tuh pembahasannya. Di situ nyambung. Makanya suatu saat nanti harus ada kajian khusus ibu-ibu bercerita tentang urusan ibu-ibu. Karena urusan seperti ini terlalu umum. Ya. Silakan, ada lagi? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai organisasi, Ustaz, sejauh mana batasan organisasi yang mengarah kepada hizbiyah? Karena selama ini gitu yang termasuk inisiator adanya KSS, beliau menyebutkan bahwa kita itu jangan terlalu dalam organisasi, nggak perlu ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga gitu kan, karena itu mengarah kepada hizbiyah katanya. Sedangkan kalau misalkan di sisi lain gitu kan, pernah dengar al-haq bila nidham yadribul batil bin nidham. Sesuatu yang hak tanpa terorganisir gitu kan akan terkalahkan dengan sesuatu yang batil yang terorganisir. Nah, tujuan dibikinnya ALK itu supaya kita lebih terorganisir. Tapi ini pengalaman pribadi Ana sama beliau. Ya jangan seperti itulah katanya, karena itu akan mengarah kepada hizbiyah. Bagaimana penjelasan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Betul ya, bercerita tentang organisasi, saya katakan tadi, itu tidak dikatakan boleh secara mutlak dan tidak pula dikatakan terlarang secara mutlak. Dan itu kembali kepada fitrah. Dan semuanya adalah munazzam. Rasulullah SAW menceritakan, Innallaha ahabba minal abdi idza amila atqana. Seorang hamba itu Allah Subhanahu wa taala mencintainya apabila dia beramal, dia menyempurnakan amal tersebut. Nah, bercerita tentang apakah dalam organisasi itu ada tahazub? Ada, kalau loyalitasnya di bawah organisasi itu, maka harus dihindari. Dan kita harus mengatakan bahwa keorganisasian itu adalah bukan simbol kebenaran, tidak ada. Keorganisasian itu hanya kepengurusan saja. Itu saja, kepengurusan yang semuanya harus diatur sesuai dengan aturan Allah dan Rasulullah. Dan di situ tidak ada loyalitas, tidak ada kebencian, tidak ada unsur saling mencintainya gara-gara organisasi itu. Kalau muncul dari situ, sekalipun tidak berbentuk organisasi, itu hizbiyah. Pokoknya ada orang, dia hanya nuturkan ustadna, tapi loyalitasnya teh lamun ka ustad eta mah didulurkeun, lamun ka luar dari ustad eta mah jadi musuh, maka ini ge hizbiyah. Nah, itu seperti itu. Jadi ditinjau dari sisi loyalitas. Ditinjau dari sisi loyalitas tentang keorganisasian tersebut. Adapun organisasi yang di situ adalah yang sifatnya sebagai bagian dari tanzim, yaitu aturan, maka hukum asalnya mubah. Yang hukum asal mubah ini masuk kepadanya 5 hukum: wajib, sunnah, mubah itu sendiri, kemudian makruh, bahkan sampai haram. Yang dikenal para ulama disebut al-wasail laha ahkamul maqasid. Semua wasilah itu tergantung tujuan dari dibuatnya wasilah itu. Apakah memungkinkan dari organisasi itu berubah menjadi hizbiyah di masa yang akan datang? Mungkin, kalau tidak ditarbiyah pengurus organisasi ini. Kalau tidak ditarbiyah pengurus tersebut, maka bisa menjadi hizbiyah seperti itu. Oleh karena itu tidak boleh menjadikan organisasi itu sebagai bagian dari loyalitas kita hidup di sana. Itu seperti itu. Makanya kalau namanya disebutkan KSKS, membuat organisasi itu harus. Rasulullah SAW mengatakan, idza kuntum salatan, kalau lamun anjeun aya tiluan, maka anjeun kudu milih salah sahiji pamimpin gara-gara anjeun. Eta dina safar. Jadi orang ini tilisan tiluan, ulah ngabri ngumpul tiluan, pilih amir saparna itu yang menentukan qadhi. Dia menjadi hakimnya. Lamun cek amirna kakidul, selamat tidak bertentangan dengan syariat. Coba kalau dia masukkan tanzim bukan, organisasi bukan, seperti itu. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan, apakah kebenaran mutlak dari pemimpin itu? Enggak. Tidak boleh orang jadi loyalitas di situ. Dia hanya sebatas urusannya sifatnya atasan. Demikian juga tentang organisasi dakwah. Itu juga hanya mengurusi tentang dakwah. Seperti itu. Maka di situ akan terkumpul masalih dan mafasid. Maka teman-teman semua sok bikin keorganisasian ini, kita bikin sebaik-baik mungkin untuk fasilitas kepada yang baik. Seperti itu. Jadi kalau sudah bercerita tentang organisasi, antum pun kita semua akan tahu bagaimana beragama dengan organisasi itu. Kemudian sikap kita kepada ketua, walaupun bisa jadi ketuanya siapa di situ, atau umpamanya anggotanya saya sebagai penasehat menjadi anggotanya, mau nyawanan ke saya, tidak. Kalau di situ sudah ada keputusan dan jelas sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, wajib taat. Lamun ditugur ku ketua, ulah apa? Ulah baper. Lamun tersetuju, komunikasi. Kalau umpamanya tidak setuju, maka kita berdoa. Di situ kemaslahatannya ikuti, selama tidak bertentangan dengan agama. Seperti itu. Itu yang namanya berorganisasi.
lamun kesaparti luan wae. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, hiji mangsa ada seorang ditunjuk sebagai pemimpin, kemudian disebutkan ketuanya itu disebutkan sok asup karena senang kabeh menurut, maka semuanya menolak. Kemudian sampai kepada Nabi SAW, lawan dakhaltum ilanna ma kharaju minha. Lawan anjeun nuntut ke pemimpin eta asup karena senang, maka keluar tina senang tapi ke neraka jaga. Nah sababna la ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq. Maka kita itu dalam agama itu belajar ini bertentangan dengan syariat atau tidak. Banyak orang berorganisasi terpeduli rek bertentangan dengan syariat, pokoknya macam organisasi tuturkeun we. Itu yang disebut dengan hizbiyah. Jadi sumber agamanya itu organisasinya. Itu yang disebut dengan hizbiyah. Orang yang menjadikan sumber loyalitasnya adalah organisasinya, itulah hizbiyah. Rek teu ngakukeun bae. Seperti itu. Allah Ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi untuk organisasi, di antaranya untuk menegakkan agama Allah dalam sisi kebersamaan, salah satunya adalah organisasi. Manya tiluan terorganisir, manya yang lombaan juga tidak terorganisir. Nah itu fitriyah. Allah Ta'ala. Tapi ulah babalagaan pengaran organisasi. Atau ulah kebikin kait, rek dirobah karena kumakar gitu. Seperti itu. Itu diantaranya Allah Ta'ala. Teruslah panjang teuing setengah salat. Ibu-ibu sekalian yang ulang. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.